Jadi RPP-nya itu mesti harus muncul itu. Jadi di atas itu kelas, kemudian menyiapkan siswa, menyiapkan mental siswa, mengajak berdoa, menyampaikan tema, kemudian mengkaitkan dengan pelajaran yang lalu, kemudian menjelaskan tahapan-tahapan pembelajaran yang disebut dengan EEK gitu ya, EEK gitu kan. Kemudian yang di bagian akhir itu konfirmasi, kemudian refleksi gitu ya. Ini yang sangat jarang dilakukan. Nah, setelah sampai di ruang kelas, guru itu mengkomunikasikan pengalaman mengajarnya di kelas kepada guru yang lain untuk saling bertukar pengalaman. Ini menjadi tahap untuk saling memajukan Bapak Ibu. Jadi di kelas, di ruang guru jangan menceritakan tentang kucingnya, jangan menceritakan tentang makanan yang tidak habis, atau jangan memikirkan mau belanja opo gitu kan. Tapi kita mestinya berasah asih dan asuh kepada guru lain tentang pengalaman mengajarnya pada jam sebelumnya. Ini menjadi tanda-tanda bahwa kita mau maju. Kalau ini belum dilakukan, ya kemarin nggak apa-apa, gitu ya, nggak apa-apa. Cuman besok mestinya dipikirkan kembali berjalan. Pak, bagaimana kalau daring? Sebentar lagi nanti daring saya diskusikan daring di Oppo gitu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya, di dalam pembelajaran itu mestinya kita ketika kita sudah mengadopsi konsep yang namanya adalah pembelajaran ilmiah, maka kedudukan guru itu adalah sebagai pendamping. Pendamping itu apa toh? Pendamping itu kurang lebih ya kedudukannya sebagai seorang kakak atau sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, begitu. Seorang kakak, ayah, dan ibu itu sangat disukai oleh muridnya, gitu Bapak Ibu. Ini menjadi sangat penting kalau kita mau maju sampai menyiapkan generasi emas, gitu. Kalau maju ke menyiapkan generasi emas, itulah Bapak Ibu. Monggo silakan dipikirkan lagi ini tentang bagaimana interaksi pembelajaran guru dengan siswa. Kemudian apa pesannya? Pesannya itu materi ajar. Jadi kalau kita Pak Guru, Bu Guru mengajar, ya itu ya pesannya materi ajar. Ini cara-cara belajar seperti itu. Nah, bagaimana mengajarkannya? Kondisinya harus kita cermati, gitu ya Bapak Ibu. Materinya itu kan sudah ada di tempat kita masing-masing, sudah ada di kurikulum. Jadi kita tinggal download materi dari situ. Jadi Bapak Ibu guru tidak terlalu berat karena materinya tinggal kita unduh. Dikbud sudah menyiapkan, ya, Dikbud sudah menyiapkan. Jadi Bapak Ibu guru mengajar itu sesungguhnya tinggal menjadikan materi yang diberikan, materi pokok, materi dasar yang diberikan Dikbud. Jangan lupa materi yang disampaikan oleh Dikbud di dalam GPPB garis-garis besar program pembelajaran itu adalah materi pokok, materi minimal. Nah, supaya kita menjadi guru profesional itu harus plus, tidak bisa di situ. Gitu. Kalau di situ ya masih minimal, gitu. Masih minimal banget, gitu kan. Nah, sekarang ini yang dikembangkan adalah literasi digital, literasi ekonomi, literasi civic, literasi bahasa, literasi matematika. Begitu dan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ikuti kebijakan kementerian, inilah yang dikembangkan sekarang. Inilah yang dikembangkan sekarang. Jadi bukan pembelajaran klasik, ya, bukan pembelajaran klasik, begitu dan Bapak Ibu. Kemudian apalagi Bapak Ibu, kita harus juga tidak mau maju tadi, itu tidak boleh meninggalkan budaya lokal. Bapak dan Ibu, saya sampaikan bahwa di Jepang itu negara yang sangat maju, teknologinya itu dijual ke sini, bahkan orang-orang Indonesia itu merasa produknya Jepang itu produk luar. Misalnya Toyota. Toyota itu bagi orang Indonesia itu adalah mobil Indonesia, padahal itu produk dari Jepang, gitu ya. Ini kan jadi lucu gitu kan. Dan mobil dari Eropa masuk Indonesia nggak bisa karena penduduk Indonesia sudah merasa gitu kan Pak Imam,
Toyota itu milik kita, produk kita. Gitu. Padahal miliknya itu Jepang ya. Yang bagus mesinnya bro, terutama yang diesel. Sebetulnya produk Jerman lebih aman. Tapi produk Jerman lebih aman, produknya Prancis hebat, produknya Amerika di sini nggak laku, padahal itu hebat-hebat semua. Karena kita sudah merasa bahwa Toyota itu milik kita. Ini masalah apa? Yang disampaikan oleh Kiai Kang D tadi apa? Oleh Kiai Jadilantoro, Ing Madya Manungkarso. Ya, ini Mbak, betul ya, ini gitu Mbak. Jadi di Jepang itu meskipun teknologinya maju, tapi upacara minum teh itu masih dianggap sakral. Sakral itu ya itu menjadi sebuah upacara itu ritual. Diritualkan. Kalau kita mungkin ditemukan kata-kata musyrik gitu ya. Musyrik. Padahal di sana tidak mau itu ritual minum teh itu. Sementara kita itu ya teh diseruput saja. Karena teh pakai semacam slopi kecil Pak. Slopi kecil, kemudian dibuat dengan cara yang khusus, gitu gitu. Cara minumnya kan khusus itu Pak, secara khusus. Cara minum di Jepang itu kan dibawa ke Indonesia tidak sopan, karena langsung sat-sat. Tapi itu ritual mereka pertahankan sampai sekarang. Cuma yang di Indonesia itu budaya lokal itu tergerus oleh perkembangan zaman. Jadi misalnya gini, yang kelenengan ya, gamelan, bongso itu ya, bongso kerawitan itu di Amerika itu menjadi materi ajar pilihan. Di Amerika itu kelenengan dan menari itu menjadi materi ajar pilihan. Saya tanyakan berkali-kali, kenapa Anda pilih kelenengan itu milik kami? Karena sekali mengajar itu bisa diikuti oleh banyak orang, 20-30 orang itu penabuh semua. Sak gerong-gerongnya bisa 50 orang. Dan masing-masing punya peran yang berbeda. Ya kan? Nah, di Indonesia lebih suka jreng-jreng. Yang itu bukan produk milik kita. Nah, jadi ini ada sebuah fenomena yang menarik di mana negara-negara maju itu mencoba maju tanpa meninggalkan tradisi gitu Mas Imam. Sementara kita itu maju tapi melupakan tradisi. Ini wilayah pikir kita Bapak dan Ibu, wilayah pikir kita. Mungkin kita juga tidak suka kalau mendengarkan gamelan gitu ya. Tapi mungkin perlu kita kemas kembali supaya anak muda kita menjadi suka. Anak-anak saya lebih suka handphone ketimbang gamelan. Jadi kan ini hal yang baru ya. Yang kedua, ini yang berat, internasionalisasi. Jadi tetangga sebelah Singapura itu bahasa Inggris itu menjadi bahasa sehari-hari, menjadi bahasa ibu. Iya, Singapura Pak. Ya, kenapa? Malaysia ya, India ya Pak. Tapi Malaysia sebagian apa Yang tidak mau bahasa Melayu Pak. Sebagian, tapi untuk pejabat yang penting itu sudah bahasa Inggris, gitu kan. Kemudian di Jepang itu tidak mau, dia tetap pakai huruf kanji itu ya. Kemudian di Cina itu tetap pakai huruf mereka, huruf kotak-kotak itu. Nah, ya, tapi jangan lupa bahwa literatur penting itu terbitnya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita mau maju ya harus seperti itu. Orang-orang India itu pada pergi ke Amerika, di sana buat perusahaan komputer, ya, itu ada di sana, ya, yang sangat terkenal, gitu lah Bapak Ibu. Sehingga mereka bisa negosiasi dengan pemerintah bahwa kalau mereka tidak dihormati, perusahaan-perusahaan itu kan dibawa pulang ke Jepang, ke India. Nah, itu sampai diperhitungkan seperti itu. Nah, cobalah kita mulai dunia pendidikan kita bangun untuk meningkatkan kembali. Bapak Ibu guru mungkin perlu sedikit demi sedikit belajar berbahasa Inggris, mungkin begitu ya. Ini jadi di samping kultur kita kuat, kita bisa berbahasa internasional. Kalau tidak bisa berbahasa Bapak dan Ibu, maka rank nilai pendidikan kita tetap rendah karena kita tidak mampu berkomunikasi, gitu ya. Berkomunikasi kata kuncinya, komunikasinya internasional. Nah terus gimana? Ya tantangan baru. Mungkin kulturnya adalah Indonesia, tapi komunikasinya sebagian sudah bahasa Inggris. Bagaimana dengan bahasa Jawa?
bagaimana dengan bahasa Melayu? Ya, itu tetap dipakai di forum resmi. Jadi ada beberapa forum. Kalau nggak salah di Singapura itu Mas Imam itu kalau orang mau jadi lurah saja harus bisa berbahasa Inggris dengan baik. Bayangkan lurah loh itu. Karena bahasa Internasional. Karena apa? Karena Singapura lebih menekankan pendapatannya itu sebagian besar dari turisme. Kalau kita ini tantangan baru. Nah, ini konsep majukan. Konsep majukan yang ketiga itu adalah IT. Ya, kita tidak perlu cari materi yang angel-angel. IT itu harus kita jadikan makanan di rumah tangga, tapi bukan mengkonsumsi IT. Sekarang ini kan kita tahapannya adalah mengkonsumsi IT. Jadi IT itu masih dikonsumsi, bukan diproduksi. Nah, anak-anak muda yang cerdas itu mereka itu pada punya channel YouTube, ya, yang dimana channel YouTube-nya itu sering dibuka orang, dan setiap dibuka itu ada fee-nya. Nambah jam tayang. Iya, nambah jam tayang kan. Jadi ada tetangga sebelah itu penghasilannya itu sampai per bulan itu ratusan juta, karena dia rajin membuat YouTube. Orang sini. Orang Solo. Apa channelnya? Gimana? Channelnya apa? Channel YouTube-nya apa? Aduh, tidak hafal saya. Itu tempatnya Mas Rusdi. Oh iya, Mas Rusdi. Mas Rusdi. Itu jual sepeda motor. Dia itu pada dasarnya adalah motivator. Motivator. Itu penghasilannya besar dari YouTube. Ya. Sekedar info Pak, orang Indonesia yang punya subscriber yang paling banyak itu realitis Pak. Iya. Realitis itu kalau tidak salah yang bulan itu 22 miliar. Iya. Paling tinggi di Indonesia. Yang paling tinggi di Indonesia itu tertinggi Pak Mas Menteri. Pada hari 700 juta. Mas Menteri. Mas Adi. Iya. Oh. Pada hari 700 juta. Penghasilan Pak dari Gojek dan kawan-kawannya. Oh iya. Gojeknya tuh masih punya Mas Menteri Pak. Tapi dikelola mungkin profesional. Mungkin dikelola orang. Iya. Profesional. Ya itu jadi mana Pak? Sudah saya dengar saja tenang, ini bukan tenang. Ya, tapi saya dengar kemarin itu juga suka per hari. Iya. Nah, tapi itu wajar kok. Itu bukan karena jabatan, tapi memang sejak dulu beliau sudah punya bisnis kayak gitu. Ruang guru itu kan kayaknya milik beliau kayaknya. Ruang guru itu punyanya Deva. Ya. Itu orang Saken. Deva ya. Iya Mas Deva. Tapi saya pikir itu koneksinya dengan kementerian itu. Barangkali gitu. Bukan dia mandiri. Itu satu. Bapak dan Ibu IT monggo dipikirkan kembali. Jadi jadikan IT itu kendaraan ya. Kendaraan mencari duit. Nah, tapi itu harus diajarkan. Jadi bukan mengkonsumsi. Kalau mengkonsumsi itu bayar. Kalau mengkonsumsi itu bayar. Tetapi kalau memproduksi kemudian diunggah dan dibuka orang itu terima duit. Jadi ciri-cirian misalnya buatan lucon dibuka orang, kemudian ya kayak gitulah. Nanti Bapak Ibu akan punya ini. Kami itu kalau mau unggah sesuatu itu kadang-kadang menanyakan mana yang followernya terbanyak, begitu, mana yang follower usia sekian terbanyak gitu. Itu Bapak Ibu lahan penghasilan. Jadi ketika teman-teman itu putranya sudah besar dan dia malas kerja yang repot, itu bisa jadi dia menggunakan kemampuan IT-nya itu untuk menghasilkan uang. Gitu. Bapak dan Ibu, saya akan masuki sedikit materi berikutnya karena itu contohnya ada di tema itu bagaimana sekarang pembelajaran abad 21. Nah, ini yang dikaitkan dengan